Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa ada indeks untuk minggu depan dan juga 7 saham di sektor telekomunikasi dan infrastruktur. Yang pertama ISAT, kedua Excel, ketiga TLKM, keempat Friend, kelima Era, keenam Tebik, dan ketujuh Tower. Langsung saja ke indeks. Indeks hari ini cukup bagus, ditopang oleh Telkom dan beberapa saham big cap ya, dan juga IHSG menguat 1,26% ke harga 6.720 dan transaksi sampai saat ini ada di 14,6 triliun dan asing kembali net buy di 474 miliar. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal IHSG cukup bagus ya, karena juga dia breakout dan membuat all time high barunya di 6720. Jadi minggu depan itu bisa lanjut. Kalaupun false breakout, IHSG paling seperti gambaran saya sebelumnya ya, dia konsolidasi di range harga support 6.610, resisten 6.690. Jadi seperti itu, dan ini bisa valid jadi swing low-nya di 6.600. Jadi menarik untuk IHSG, sudah terindikasi pola-pola akan uptrend di Desember. Jadi Bapak Ibu tinggal cari aja saham-saham big cap ya yang berkorelasi dengan IHSG dan yang belum naiknya cukup signifikan, apalagi yang di daerah bottom. Nah, itu coba mulai cicil, beli aja ya, karena peluang naiknya juga cukup besar. Jadi seperti itu untuk IHSG. Minggu depan masih coba akan naik, tapi kalaupun gagal minggu depan harus turun ya, turun paling ke dalam area base-nya ini lagi 6.610 supportnya. Seperti itu untuk IHSG. Langsung saja ke saham pertama, ada ISAT yang hari ini ditutup menguat 1,47% ke harga 6.900. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker samarinya, ISAT di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ISAT cukup bagus. Kemarin dia mencoba turun, tapi ini membentuk candle hammer ya. Ya ini bisa volume buyer yang jaga di bawah, dia tarik, dan hari ini sempat dibawa turun lagi tapi ditarik naik lagi dan akhirnya tutup tetap di atas yang dulunya support sekarang menjadi resisten. Jadi peluang ISAT ini bagaimana minggu depan hari Senin itu, kalau market mendukung dia bisa menutup gapnya di 7.000. Ini kan ada gap menganga nih karena harga open di tanggal 18 November itu di bawah harga penutupan sebelumnya, dan juga ini ekornya nggak nutup atas ya, jadi ini bisa dibilang gap. Jadi seperti itu untuk ISAT ya. Kalaupun yang mau coba spek buy, tinggal cut loss kalau misalnya ISAT tutupannya di bawah 6.900. Seperti itu aja, karena kalau hari Senin dia candle merah itu ada peluang bisa ke 6.400. Apakah mungkin? Itu aja. Tapi kalau dia ke bawah sini ya makin bagus. Jadi kalaupun yang nggak mau pakai cut loss ya tinggal approach down di area 6.450 dengan skenario tetap pakai cut loss kalau sampai tutup di bawah EMA 200-nya. Tapi harusnya kan karena momentumnya juga IHSG mau kembali uptrend ya, harusnya ISAT naik lah minggu depan. Kalaupun nggak mampu jebol 7.200 ya konsol di area ini, supportnya 6.900 dan resistennya 7.200. Jadi seperti itu untuk ISAT. Memang MACD-nya membentuk dead cross mengarah ke bawah, bar chart di bawah 0 juga makin dalam. Tapi ya tergantung Senin, kuncinya mampu nggak tetap berada di atas 6.900. Seperti itu untuk ISAT. Langsung saja ke saham kedua, ada Excel yang hari ini ditutup menguat 4,19% ke harga 2.980. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker samarinya, Excel diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Excel bagus, tapi memang masih di dalam downtrend channelnya. Ini kan minornya downtrend. Ya lihat hari Senin, kalau hari Senin dia bisa tutup di 3.000 itu peluang bagus, karena dia bisa breakout dari downtrend channelnya dan akan lanjut uptrend. Dan juga kan ISAT ini selalu mantul dari daerah 2.860, nggak sampai 2.800 dia udah mantul ya, bisa di area inilah ya. Ini bisa dibilang area support, nggak harus satu harga ya, di range seperti ini bisa. Karena kalau Bapak Ibu juga beli misalnya nggak dekat-dekat support juga nih, beli di 2.870 juga cut lossnya tipis saja kan, tinggal jebol 2.800 cut loss. Nah profitnya juga lebih bagus, lebih besar. Jadi seperti itu ya. Ya atur strategi lah bagaimana. Kalau Bapak Ibu selalu nunggu benar-benar di support ya kadang ketinggalan atau kehilangan barang, karena
kebanyakan juga saham tuh nggak sampai support ditarik naik lagi. Ya diatur aja bagaimana strateginya. Ya untuk hari Senin kalau mau bagus harus naik, harus tutup di atas 3.000. Kalau enggak Excel masih akan konsolidasi di range harga resisten 2.990, support 2.800. Tapi dengan kondisi seperti ini harusnya Senin naik. Itu menurut pandangan saya ya. Disclaimer on, keputusan jual beli di tangan masing. Tapi secara tren Excel masih uptrend ya. Target saya ya ketinggian kalau 4.000, tapi kalau dicapai syukur ya. Terdekatnya aja dulu mungkin 3.600 bisa. Jadi masih bisa potensi upside sekitar 20% ya. Cut loss-nya tipis saja nih. Cut loss saja kalau dia jebol 2.800 bisa seperti itu, tapi ini target swing trade, dan kalau dia nanti naik lagi 3.000 itu bagus ya. Akhir November bisa uji 3.200, dan kalau Kompim breakout awal Desember udah Desembernya rally 3.600 seperti itu. Untuk Excel langsung saja ke saham ketiga, ada TLKM yang hari ini naiknya cukup signifikan 7,43% ke harga 3.900. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy nilainya juga cukup signifikan. Kalau dilihat dari broker saham harinya, TLKM diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal TLKM ya diam-diam juga dilewati 3.700 dan 3.800 juga dilewati, dan ini all time high barunya di 2021. Jadi sudah terkonfirmasi swing low-nya 3.600 ya. Ini juga nggak terlacak memang dari bandarmologi ya. Kalau melihat Broksum ya nggak terlihat ini ada akumulasi, tapi hari ini dikejutkan dengan tarikan yang naik ya. Kalau kemarin di screening itu nggak kelihatan kalau ada memang akan ditarik hari ini ya, tapi hari ini memang langsung masuk flow besar ya. Tadi saya juga nggak memperhatikan karena ada kegiatan lain ya, dan juga ini kan terlihat dia breakout dari trend downtrendnya ya. Ini trend downtrend, apakah masih bisa lanjut? Kalau volume besar seperti ini masih bisa lanjut. Jadi sekarang supportnya itu 3.800 sampai 3.850. Jadi seperti ini gambaran untuk support TLKM. Apakah dia bisa turun? Kemungkinan nggak, sepertinya akan tetap dijaga ya. Keterlaluan kalau dia turun. Jadi seperti itu. Paling-paling 3.800 retest ya bagus. Kalau dia retest 3.800 bisa masuk. Kalaupun mau masuk di harga sekarang nyicil dulu ya, coba dihitung risk rewardnya. Kalau cut loss di bawah di 9% cukup dalam ya, tapi kecil kemungkinan kalau sampai dia jebol 3.600. Jadi kalau Bapak Ibu ada yang ngumpulin di daerah bawah ini ya udah selamat ya. Nih kan terlihat juga dia reject area. Nah ini seharusnya spec buy. Saya juga nggak melihat big cap ya, karena terfokus ke saham-saham second laner dan ternyata dia naik. Jadi seperti itu ya, target 4.000 bahkan bisa dilewati Desember mungkin 4.200 dan semoga 4.400. Dari harga sekarang ya potensi upside masih bisa sekitar 12an sampai 13%. Jadi sangat menarik lah untuk TLKM, dan kalau bisa naik lebih dari itu ya makin bagus. Kalau ditarik tren downtrendnya ini kan TLKM juga downtrend dari 2017. Nah, kuncinya 4.000 di breakout harusnya bisa ke 4.800. Jadi menarik. Ini juga ada pola cup and handle nih ya nih. Nah dia naik retest cup and handle-nya rally. Harusnya sih uptrend untuk Telkom. Jadi kalau Bapak Ibu ada yang pegang, selamat aja, hot aja, pejam mata aja udah. Keterlaluan kalau sampai dia turun lagi ke 3.600. Jadi seperti itu. Untuk TLKM bisa aja dia minggu depan itu retest 4.000 ini. Retest 4.000 gagal, turun dulu. Bisa seperti ini gambarannya. Retest, turun, konsol, naik Desember. Dan target 4.600. Semoga seperti itu gambarannya ya. Dan target yang menengah setahun ke depan itu bisa 5.000 ya. Kemungkinan besar karena ini marketnya juga bagus untuk TLKM. Jadi seperti itu. Untuk TLKM langsung saja ke saham keempat, ada Friend yang hari ini ditutup di harga 100.02 menguat 0,9%. Kalau dilihat transaksi asing net sell
Kalau dilihat dari broker summary-nya, friend di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, friend masih konsolidasi. Apakah turun? Kemungkinan candle di tanggal 8 November ini dijaga ya. Jadi 100 ini bisa menjadi support karena itu juga angka psikologis ya, angka bulat. 94 ini sepertinya enggak lah, paling 100 nih mantul lagi. Ini kan berapa kali? 3 kali dia reject dan hari ini membuat candle doji. Jadi peluangnya minggu depan kalau market mendukung rebound, tinggal cut loss kalau trend ini turun dari 100 bisa di 98 atau 99. Cut loss kalau Bapak Ibu mau kasih toleransi sampai 94 silahkan ya, tapi tetap cut loss kalau jebol 94. Jadi seperti itu. Untuk friend langsung saja ke saham kelima, ada Era yang hari ini ditutup di harga 650 sama harga penutupan hari sebelumnya. Sebelumnya dia terkoreksi cukup dalam 2,98%. Kalau dilihat transaksi asing hari ini kembali net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Era hari ini juga didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Era membentuk candle doji harusnya nggak sampai 625 ya, tapi itu mentok-mentok support kuatnya yang sebenarnya nggak boleh dijebol oleh Era ya. Jadi menarik juga untuk Era. Peluangnya bagaimana? Peluangnya akan masih uptrend dan sepertinya juga 640 ini dijaga. Era nggak boleh turun dari itu. Jadi kalaupun yang mau coba spekulasi buy, simpan untuk Windows tracing, cut loss-nya tipis saja nih, sekitar 5% dan target rewardnya lebih besar, 700 minim-minim bisa, bahkan ya bisa all time high lagi. Menarik juga diperhatikan minggu depan tetap ada peluang naik. Seperti itu untuk Era. Langsung saja ke saham ke-6, ada Tebik yang hari ini ditutup menguat 1,03% ke harga 2.920. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Tebik diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Tebik akhirnya mampu tutup di atas 2.900 tapi tutupnya dengan volume kecil, tapi nggak masalah. Yang penting nggak turun lagi 2.900 dan targetnya semoga minggu depan lanjut naik. Kalau ditarik trennya masih downtrend nih ya, 3.000 lah. Kalau dia sudah di atas 3.000 sih patah tren downtrendnya. Sangat menarik untuk Tebik. Yang penting aman dulu lah, dia di atas 2.900 ini cukup aman. Bisa aja seperti ini gambarannya, dia retest 3.000, gagal lewat minggu ini, turun konsol baru Desember karena Windows dressing. Bisa seperti itu. Yang penting kalau baru mau coba spekulasi buy ya cut loss kalau dia turun dari 2.900 bisa di 2840. Jadi sekitar 4%-an aja cut loss-nya itu. 4-5%, bahkan nggak sampai ya. Tarik aja 2790. Jadi di bawah 2.800 baru cut loss. Bisa seperti itu. 4% reward-nya nih jauh kan, 10% malah nih. Risk reward-nya seperti ini karena mau Windows dressing. Jadi seperti itu ya. Untuk Tebik yang masih punya dan masih floating loss, hold aja selama Tebik nggak turun lagi dari 2.900 itu harusnya masih aman, tapi harus hati-hati kalau dia turun dan sampai jebol 2.800. Jadi dia udah otomatis nggak kuat naik kalau sampai 2 minggu ke depan jebol 2.800. Jadi seperti itu untuk Tebik. Langsung saja ke saham terakhir, ada Tower yang hari ini ditutup menguat 0,42% ke harga 1.180. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Tower didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Tower masih konsolidasi. Ini masih bagus ya karena dia konsolidasi dan juga dia masih di atas tren uptrendnya ya. Dan juga Tower masih di atas tren downtrendnya dan juga dia membentuk candle doji ya. Tinggal cut loss saja kalau dia turun dari 140 paling cut loss-nya ya sekitar 5% nih. 5% cut loss saja dan target profitnya memang tipis. Tapi kalau dia bisa tutup di 1.200 udah 1.280 minim-minim dan bahkan bisa 1.400. Jadi risk reward-nya juga menarik kan, 1:3. Jadi seperti itu. Untuk Tower bagi yang sudah punya tetap hold aja, yang penting sabar. Itu untuk
Tower. Ya, cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio dan free grup rekomendasi kripto. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tetap semangat, semoga bisa terus cuan.